Baik, selamat malam. Kita mulai di bagian sesi kedua untuk mempelajari TOEFL reading yang di sini kita akan selesaikan sampai nomor 50, Pak ya. Semoga Oke. selesai dan tuntas sampai nomor itu. Tapi ada yang saya minta dari Bapak untuk mengerjakan Ya, bertahap atau mungkin Bapak sudah mengerjakan sebelumnya tadi. belum baru dapat sore tadi dikirimi dari itunya. Oke, kita mulai di nomor 10, Pak ya. Sebentar 10. Oke. Mulai di nomor 10, Bapak lihat soalnya dulu, kemudian langsung dibaca, kemudian mengidentifikasi informasi yang ada di bacaan, dan setelah itu bisa langsung menjawab pertanyaan. Baik, silakan Pak. Untuk yang nomor 10 ini. Ah, Oke. Nomor 10. The paragraph preceding this person most likely to discuss. Ini. Whistler, ini cerita tentang Whistler. Dia cerita tentang Whistler. ya. Whistler other famous painting. Oke, di situ ada perintah yang sama dengan perintah di nomor sebelumnya, Pak ya. Ada kata preceding. Jadi paragraph preceding this passage most likely discusses. Paragraf ini sebelumnya membahas apa kira-kira? Memang tidak ditampilkan paragrafnya ada di mana dan di sebelah mana, tapi paling tidak kita bisa melihat kata kunci di baris pertama, Pak. Kata kunci di baris pertama itu kan ada the next artist in the survey. Di situ ada kata next. Begitu. Kalau next berarti menunjukkan bahwasanya kita menganalogikan sesuatu itu sebelumnya juga hal yang sama dibahas. Hal yang sama dibahas itu ya tentang em, artis juga. Tapi artis yang sebelum dan yang sesudah ini kira-kira sama apa tidak? Kalau dilihat dari Tidak, pilihannya A, B, C, dan D itu beda. beda. Kalau beda Ya. berarti jawabannya apa, Pak? C. Jawabannya adalah B, Pak. Oh, B. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan bahwasanya ide pokok dari paragraf sebelumnya itu bisa jadi membahas tentang artis. Artis ini ya seniman ya. Jadi asumsinya artis bukan seperti Indonesia artis ini Film. selebriti, tapi artis yang dimaksud adalah seniman. Jadi seniman yang dimaksud ini sebelumnya paling tidak membahas tentang eh, perbedaan yang bisa kita ketahui kurang lebihnya, entah itu perbedaan dari segi ini tampilannya, atau dari segi warnanya, atau dari segi orangnya, dan seterusnya. Jadi kemungkinan besar di paragraf sebelumnya, sebelum di kalimat the next artist ini ada paragraf sebelumnya di situ, berarti ada pembahasan yang berbeda begitu. Jadi eh, bukan bicara tentang Whistler lagi, Pak, tapi Oh, bicara artisnya. Begitu. Kenapa?
karena di situ artis yang menjadi kata kunci, bukan Whistler-nya. Kecuali kalau Ya. Whistler itu dimunculkan di awal awal kata di kalimat pertama itu. Jadi Jadi nggak terpengaruh ini, Pak. Tidak terpengaruh cerita di bawahnya kan di paragraf 2 kan cerita Whistler itu. iya bukan. Karena itu ada kata presiding begitu. Presiding itu berarti sebelumnya, dan sebelumnya itu mengarah kepada kemungkinan bahasan artis yang lain begitu. Yang dalam ini adalah masih American artist begitu. Jadi itulah yang memungkinkan bahwasanya ndak mungkin Whistler yang sebelumnya ndak mungkin, karena Whistler itu baru dimulai di paragraf ini, paragraf pertama itu. Ini dianggap paragraf pertama ya. Padahal dua paragraf di Oke. sini itu sebetulnya penggalan dari paragraf yang begitu banyak. Jadi Pak Sidik nanti mengidentifikasi sebuah pertanyaan yang ada kata proceeding, itu menunjukkan bahwasanya paragraf sebelumnya itu ada kemungkinan persamaan atau perbedaan dari apa yang telah dibahas di paragraf yang ditampilkan sekarang. Jadi gitu Pak ya. A, C, dan D Ya. ini informasi yang ada di dalam paragraf tersebut yang ditampilkan di sini. Maka dari itu tidak menjadi betul untuk disampaikan di maksudnya tidak menjadi betul untuk menjadi jawabannya. Maka Ya. dari itu yang paling besar adalah jawabannya adalah B. Begitu. Different Gitu ya Pak ya. different artists. Ya. Oke. Kemudian lanjutnya nomor 11. Nomor 11 di sini Which novel? itu merujuk terhadap Which of the informasi following? yang paling umum, jadi ide pokok yang bisa eh, ini ya, yang bisa diketahui dari paragraf kedua paragraf di sini. Nah, informasi umum di situ adalah ide pokok yang bisa diidentifikasi dari kalimat pertama. Ini. Jawabannya adalah B, betul. Begitu. Di sana Ya. kalimat Whistler family. kalimat pertama di paragraf pertama bicara tentang kehidupan, kalimat pertama paragraf kedua bicara tentang karya. Gitu Pak ya. Ya. Ya, gitu. Terus jadi semakin ini tajam. Oke, Oke, Pak. selanjutnya di nomor 12 di situ dianggap sebagai artis orang Amerika di sini karena He served in the US military, say. yakin Pak, Saya adakah sebentar. kalimat yang menyatakan dia menjadi ini apa anggota Oh, he TNI was born. He was begitu? born. Karena He dia was born. nah, dia lahir di Amerika begitu. Amerika. Ya, nggak kebaca depan. Oke, nomor 13 Pak. The Nomor word majority in line close in meaning to luck pieces. No, in line to 3. close. Yang disebut majority Okay. adalah kalau dilihat di Uh, itu lot of pieces. C. the majority of his artwork itu berarti jumlah Pak. Ya. Eh, Lot pieces. jumlah di C. sini yang bisa bisa dipilih dengan jawaban yang Early. paling tepat itu adalah prosentase.
Jadi jumlah di situ menunjukkan persentase yang paling besar, paling banyak begitu. Large species di sini berarti menunjukkan eh, bagian-bagian begitu. Bagian-bagian. Kalau dipahami bagian-bagian itu nampaknya kurang tepat. Bagian-bagian. Pieces itu kan Bagian. serpihan-serpihan. Ya. Jadi bagian-bagian yang terkecil-kecil yang tidak menjadi keseluruhan. Jadi nampaknya itu yang Ya, eh, ya. mengganggu Ya, ya. persamaan antara C dan D di situ. Ternyata D yang lebih tepat. Jadi persentase, jadi Percentage. kuantitas ya, jumlah kuantitas Mhm. yang rata-rata gitu. Iya. Itu memastikan makna yang paling tepat, Pak. Kalau yang agak-agak itu lebih baik ditanggalkan saja. Karena dia bisa jadi menjebak begitu. Iya, iya. Mhm. Nomor 14 ini tentang implikasi ya. Jadi ada kata implied atau inferred. Kalau ada kata implied, inferred itu berarti sesuatu yang tak tertulis di paragraf. Di kalimat bisa jadi tertulis tapi implisit maknanya. Kira-kira A, B, C, D. Kita lihat di paragraf berikut. Kira-kira masih di mana? Di paragraf pertama atau kedua, Pak? Kedua. Paragraf kedua. Ada 19. Yes, with Visual Family. B, Pak, coba 14B. Di paragraf kedua, B kira-kira ada di baris yang mana ini? Hmm. Kalau memang itu menjadi B pilihannya. Ini apa? The painting show a side view of Whistler mother Di baris dan seterusnya. baris ke-11. Iya, Ini kan menunjukkan karyanya, Pak. iya, iya. Karyanya ini menampilkan sebuah cara pandang sisi ibunya begitu yang Iya. memakai pakaian ini. Padahal itu bicara eh, keluarga, Terus, bukan ibunya. Keluarga itu berarti kan ya ibu ya orang tua ya keluarga besar iya. begitu. Mhm. B itu sportifnya ada di mana? Em, di sana orang tuanya tidak ada ini. Di baris Mendukung. tersebut tidak ada menyatakan kalau sportif begitu. Atau justru malah keluarganya ini nggak setuju begitu. Yang mana Hmm. kira-kira Pak? Keluarganya nggak setuju dong. Ada di baris ke 6, 7. 6 dan 7 di situ. Jadi at the age of 21, Whistler went to Europe to study art despite familiar objections. Begitu. And he remained in Europe until his death. Berarti keluarganya menolak kalau dia itu kembali ke Eropa. Iya. Kira-kira apa, Pak? Di baris sebelumnya itu kan di baris ke-5 dan ke-6 dia menuliskan di Rusia. sana 2 tahun Di eh, Rusia. dia masuk Akmil ya di West Point Iya. tapi dia tidak bisa lulus dan oleh karena itu dia pindah ke Eropa. Di sini menunjukkan bahwasanya keluarganya
meminta dia untuk balik tapi nggak mau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dia ini di paragraf pertama dia mengatakan bahwasanya dirinya itu terpisah dari keluarganya dan dia bekerja sendiri di sana. Menjadi apa? Menjadi artis. Nah, kalau dia sudah menjadi artis, dia itu dianggap sebagai kelompok ini, C, working class. Maksudnya working class di situ eh, rakyat yang kerja itu loh, Pak. Kerja, ya bekerja working class itu mulai pagi mau sampai siang, begitu, sampai malam, kemudian kerja lagi. Jadi working class di situ orang yang rakyat jelata. Jadi keluarganya Whistler ini adalah rakyat jelata, begitu. Bukan sebagai keluarga militer, juga bukan sebagai kaitannya dengan apalagi Rusia atau ada kaitannya dengan ini. Jadi A, B, dan C itu sama sekali tidak ada dalam paragraf tersebut, maka dari itu yang tepat adalah C karena ya memang mereka ini bisa karena pekerjaan. Oke, Pak ya. Nomor 15 ada kata objections. Nomor 7 itu menunjukkan di baris ketujuh maknanya dekat dengan begitu. Despite familiar confusion. Goal, apa PBB goal? Familiar objections. Goal. Goal. Yeah. Itu kalau dianalisis Whistler pergi ke Eropa untuk belajar seni. Despite itu kan sebuah kata yang sebelum dan setelahnya despite itu ada perlawanan, ada pertentangan. Berarti keluarganya tidak setuju dengan dirinya Whistler pergi ke Eropa, sedangkan keluarganya ada di Amerika. Gitu. Jadi ada kata kunci despite di sini. Kalau ada kata kunci despite, padahal di sana B, C itu sama. B, C itu sama. Sedangkan D ini battles di sini peperangan. Tidak mungkin lah antara eh, suami istri misalkan begitu atau anak sama orang tua ini battle perang begitu. Tidak ada cerita di sini. Yang ada hanyalah A, punya jawaban yang di situ antara si Whistler yang tetap bersikukuh pergi ke Eropa untuk belajar karena di Amerika dia tidak lulus menempuh pendidikan akmil begitu. Maka dari itu dia ini menolak. Dia menolak apa yang diinginkan keluarganya tetap tinggal di sana di Amerika. Jadi jawabannya adalah A, protes. Jadi objection itu maksudnya adalah protes. Eh, untuk memastikan makna kata itu paling tidak kita memperhatikan kalimat yang ada isi kata entah itu pertentangan biasanya diawali dengan atau ditampilkan dengan kata-kata kontras ya seperti kata despite, in spite of, however dan seterusnya itu Pak. Jadi Pak Sidik perlu sering baca kalimat-kalimat yang ada pertentangannya, kemudian ada persetujuannya, kemudian ada persetujuan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini contoh nomor 15 kalimat yang isinya itu ada pertentangan di sana.
Oke, nomor 16. Ada kata etching. Baris ke-8. Etching and lithographs. Ini kira-kira A, B, C, atau D. Maka type of painting. jawabannya adalah A. Type of painting. type of painting. Ya. Oke. Di sini various of arts itu jadi ragam bentuk dari seniman, dari seni itu ada seni eh, lukis, seni lukis beraliran A, B, C, D, termasuk, berarti kata termasuk di sini subbagian dari salah satu dari A, B, C, D tersebut. Subbagian. Kenapa A ini bukan menjadi jawaban? Karena various itu various art forms itu sama dengan a type of painting. Maksudnya di sini meminta kita untuk jenis etching and lithographs itu seperti apa di aliran-aliran itu. D berarti Pak. B, kalau Delta. dia D, seharusnya D. Kenapa? Karena subbagian dari eh, aliran A, aliran B, aliran C itu termasuk etching and lithograph, begitu. Maka jawabannya adalah D. Good. Cara menganalisis seperti itu ya Pak. Jadi kita betul-betul mencermati pilihan A, B, C atau D, kemudian mencari yang paling dekat informasi yang ada di paragraf tersebut. Oke, nomor 17 sekarang. Asymmetrical line 11. Asymmetrical line 11. Asymmetrical nature of the portrait with his mother seated off center is highly characteristic of Whistler's work. Itu Proportionate antara A dan C. A dan C itu kan maknanya sama, Pak. Berarti itu gagal. Iya. Berarti itu gugur. Jadi tinggal B Iya. atau D. Uneven seperti B, Pak. Uneven, betul. Kenapa? Karena di situ ada kata UN itu. UN itu kan menunjukkan sama maknanya seperti ASA. Jadi ada sisipan depan itu loh, Pak. Jadi misalkan seperti possible jadi impossible begitu. Jadi asymmetrical itu sama dengan uneven karena sama-sama ada sisipan awalan. Oke, kita lanjut. Ini yang agak ini ya. Nomor 18 ini adalah informasi yang tidak benar. Berarti ada salah satu informasi yang nggak benar dan itu adalah jawabannya. Sedangkan yang 3 itu sesuai dengan informasi yang ada di dalam paragraf. Apakah A, B, C, atau D? D, Pak.
Delta. Alasannya mengapa? Bukankah itu ada di baris yang tadi Bapak pilih, di baris ke baris ke 9, 10, 11 itu? Suicide view of mother. Padahal ini yang Small suicide view. So what's sumber to discipline for setting? Who's her mother notes? jadi positif, si Whistler ini sangat mencintai ibunya, yang dimana digambarkan dalam ini rangkaian karyanya. Yang nomor 1 itu adalah Portrait of Artist Mother of Whistler's Mother, yang itu sangat terkenal, dikenal banyak orang. Tentunya untuk pilihan D itu sesuai dengan informasi di bacaan, begitu. A. A itu sesuai dengan informasi yang ada di paragraf, dan tentunya itu ada di paragraf kedua. Paragraf kedua itu mengatakan tentang karya-karyanya, yang di situ karyanya kan beragam bentuknya, bentuk karya seninya itu beragam, beraneka ragam, berbeda-beda begitu. Berarti A benar, D benar Pak, tinggal B dan C. Di A sama D sudah ketahuan harus gugur, tinggal B dan C. Nah, ini mirip, B dan C itu mirip. Kira-kira apakah B atau C? Jawabannya adalah C, Pak. Kenapa? Karena di situ tertulis ada kata etching. Kata etching di situ kan ada di salah satu subbagian yang terkait dengan ini jenis kesenian lukis yang dia ciptakan begitu. Jadi di situ eh, dikatakan etching disampaikan, tapi tidak dibahas tentang etching itu sendiri. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah C, bukan B. Karena B sama sekali tidak tersebutkan eh, tidak disebutkan di paragraf kedua, alias memang tidak disebut sama sekali. Maksudnya official name. Official name di sini tidak ada, Pak. Begitu. Tapi kalau etching, iya memang ada begitu. Tapi kan etching di sini tidak dibahas apakah etching itu merupakan karya yang baik ataukah tidak, sama sekali tidak dibahas.
Dari situlah menjadi tepat jawabannya adalah C, yang tentunya tidak benar, bukan tidak ada. Jadi yang diminta adalah yang tidak benar, bukan yang tidak ada. Oleh karena itu, untuk yang 18 ini yang bertentangan, pilihan mana yang bertentangan, A, B, C, D, pilihan ini, manakah yang bertentangan dengan informasi yang ada di bacaan? Maka jawabannya adalah C. Begitu. Kalau menyinggung soal etching memang betul, tapi kalau menyampaikan soal soal karya terbaik dari etchingnya begitu, maka itu tidak menjadi benar. Nah, itulah cara analisis untuk eh, masing-masing pilihan dan cara mengecek informasi tersebut dengan bacaan. Begitu. Baik, itu Pak ya, untuk nomor 18. Ya. Lanjut nomor 19 di sini itu terkait dengan informasi detail ya. Kira-kira yang disebutkan oleh penulis tentang jenis karya seni di mana Whistler itu terlibat. Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8, 10. Penulis menyebut 8-10. 8, 10. 8, 10 ini. Work in various art forms, termasuk ini. Dia yang paling terkenal adalah Arrangement in Grey and Black number one. Nah. Ya, 8 dan 10. Karena sebelum dan sesudahnya tidak membahas tentang karya Whistler. Lanjut. Untuk nomor 20 sampai 30, mohon dibaca dulu, Pak. Ya. Iya.
Sudah Pak menjawabnya? Oke. Atau baca Udah. soalnya dulu? Udah. Oke, nomor 20, D, Pak. delta. Ya. Ya, delta. Di situ menunjukkan kata kunci, dan kata kuncinya adalah stars, bintang. Dan di situ ada kata ever moving, karena di sana ada pergerakan. Ever moving stars, yang bergerak. Bukan A, juga bukan B, apalagi C ya. Jadi yang paling tepat adalah D, stars. Selanjutnya, naked eye in line 1 most probably refers to C, unassisted vision. third vision. Jadi dengan mata telanjang berarti melihat secara langsung tanpa bantuan. Selanjutnya adalah 22 menurut to the passage. Menurut teks, jarak antara the stars and earth A, Barely perceptible. Yang di sana dikatakan barely perceptible itu adalah perubahannya, Pak. Bukan jaraknya. Kalau jaraknya apa ya di sini? Di sana ada kata tremendous. Tremendous distance itu adalah distance yang bagaimana? Big. Huge. Huge. Huge itu maksudnya tremendous. Maksudnya sangat-sangat begitu. Sangat-sangat. Sangat-sangat jauh. Oke, yang 23. Sekarang perceptible di line 5 itu sangat dekat dengan makna, ada noticeable, ada persuasive, ada conceivable, ada astonishing. Perceptible di baris kelima. Ya ini. Changes are perceptible. Perceptible. Sudah dapat? Persuasif, bukan? Perceptible itu coba kalau ditaruh perceptible di baris kelima itu diganti dengan persuasif. Kira-kira changes persuasif itu apakah bisa dimengerti? Enggak kan ya? Iya. Jadi kira-kira apa? Changes-nya itu adalah Noticeable. noticeable. Noticeable itu sangat-sangat kelihatan. Jadi nampak sekali. Noticeable itu adalah nampak sekali. Barely noticeable here. Kalau diganti baris kelima, barely noticeable here itu, jadi perubahannya itu nampak sekali. Kelihatan sekali. Lanjut, misconception. Itu dekat dengan baris ke-6, misconception. An example of a rather fast-moving star demonstrate why this misconception prevails. It takes approximately 200 years for a relatively rapid star like Barnard star to move a distance in the skies equal to the diameter of the Earth's moon.
Jadi misconception itu maknanya dekat dengan, asal katanya adalah konsep. Konsep itu terkait dengan cara pandang begitu. Ya, gimana Pak? Belum, Pak. Belum. Ada idea, ada proven fact, ada erroneous belief, ada theory. Ada kemiripan di sana. Yang kemiripannya di situ membantu kita bahwasanya eh, salah satu pilihan yang tidak sama itulah jawabannya, Pak. Hmm. Negatif, Pak. Kalau kita kembali ke paragraf di sini, itu jelas why this misconception prevails. A rather fast-moving star demonstrates why this misconception prevails. Takes approximately 200 years for a relatively rapid star like Barnard star to move a distance in the sky is equal to the diameter of the Earth's moon. Berarti menunjukkan di situ misconception adalah C. hanya C, karena A, B, dan D itu maknanya sama. Maknanya satu kelompok adalah positif. Padahal di situ ada kata misconception. Misconception itu ada kata mis, kayak seperti possible menjadi impossible, begitu. Ada kata mistake, ada kata sisipan awalan. Maka dari itu yang paling dekat adalah C. Kenapa C? Karena ada kata erroneous. Jadi kita bilang dalam bahasa Indonesia itu ada kata ironi gitu Pak. Eh, ada kata ironi di situ, jadi negatif begitu. Meskipun kita tidak perlu membuka kamus begitu, itu bisa kita pahami bahwasanya idea A, kemudian proven fact B, dan D teori itu dalam kelompok yang sama. Dan itulah satu-satunya jawaban C yang tidak sama seperti A, B, dan D. C adalah jawabannya. Gitu ya Pak Sidik. Nah, Iya. lanjut untuk nomor 25. Ini biasanya di nomor 20 C. menyampaikan informasi yang detail. Ya, jawabannya apa? C. A distance equal to distance from at the moon. C. Charlie. Equal to the distance From Earth to the moon. from Earth to the moon. Equal to distance from Earth to the moon. Distance C dan D itu hampir mirip ya, tapi beda. Ada kata tambahannya di situ, Seemingly. Seemingly to the diameter, bukan distant, begitu. Apakah betul informasi dalam teks di situ dikatakan Bernard Starr itu dalam 200 tahun itu
bergeraknya sama seperti jauhnya bumi ke bulan. Masa seperti itu, Pak? Kalau dilihat dari informasi di sini kan 200 tahun. sky is equal to the diameter of the Earth's moon. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah D, bukan C. Begitu. Bukan distance equal to the distance from Earth to the moon, tapi distance yang equal to the diameter of the moon. Gitu ya, Pak ya. Kalau kembali lagi dicek lagi di sini. Itu diterangkan bahwasanya jadi fast moving star di sini yang disebut Barnard star di situ movingnya distance in the skies equal to the diameter of the Earth's moon. Ada kata kunci Ya, diameter. ya, ya, ya. Ya, Ya, begitu Pak ya. Jadi ya, ya, oke. eh, semua kata yang ada dalam pilihan itu betul-betul eh, cermat dianalisis sehingga tidak ada satupun informasi yang terlewatkan. Informasi kata. Jadi kata-kata dalam pilihan seperti di pilihan C dan D di sini ini kita pastikan bahwasanya C dan D itu tidak ada kata satupun yang kita lewatkan begitu. Oke, itu Pak ceritanya untuk memahami Ya. pilihan. Oke, lanjut di nomor 26 implisit. Jadi implisit. Jadi tidak ada di dalam eh, tidak tersebut secara eksplisit di dalam bacaan. Akan tetapi ditanyakan, yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah eh, bumi muncul bahwasanya planet dari bumi begitu. Ada fix in the sky. Fix in sky. Yang manakah yang menunjukkan fix in the sky, Pak? Bumi eh, yang dimana di situ bahwasanya planet-planet begitu ya. Seemingly unmoving. Jadi pilihannya adalah yang pasti A dan C itu informasi tersebut tidak berada di bacaan. Maka A dan C itu harus gugur. Karena informasi di sini tidak disajikan dengan lengkap bahwasanya sky memang ada kata sky di kalimat terakhir paragraf pertama di situ ada tapi dia bilang waktu malam begitu. Berarti A gugur. C itu jumlah gerakan itu juga tidak disampaikan dengan eh, eksplisit di mana di paragraf paragraf pertama atau paragraf kedua. Yang kemungkinan besar adalah B dan D.
karena ada kemiripan di sana, tapi maknanya beda. Jadi planet-planet, apakah planet-planet itu bergerak, berevolusi. Kalau revolusi itu bergerak mengelilingi matahari, itu eh, lebih pelan daripada mm, Bintang. bintang. Atau D, planet-planet itu bergerak lebih cepat daripada bintang. Jadi kesimpulan yang bisa kita, eh, maaf, bukan kesimpulan ya, tapi eh, dari cerita ini, paragraf 1 dan paragraf kedua di situ, itu menunjukkan bahwasanya ada perbandingan pergerakan antara planet-planet dan bintang. Nah, lebih cepat mana planet dan bintang tersebut? Bisa kita ambil kesimpulannya, yang paling cepat ada, yang lebih cepat adalah Planet. planet. Berarti jawabannya D. Begitu. Jawabannya adalah D. Matahari itu sebetulnya juga bergerak, Pak. Matahari kita sebagai pusat tata surya itu bergerak dia. Pergerakannya itu menjauh atau mendekat pada saat planet itu berevolusi atau mengitari mengitari bintang matahari di sini. Dia itu bisa mendekat atau bisa menjauh begitu. Nah, tapi gerakannya mendekat menjauh itu lebih lambat daripada gerakannya eh, planet terhadap revolusi bintang matahari tersebut. Jadi informasi-informasi yang disajikan di dalam teks-teks TOEFL itu informasi umum dan biasanya tidak membutuhkan spesifikasi pengetahuan tertentu. Misalkan nanti kalau ada teks yang bicara tentang eh, kemiliteran ya, gitu, Pak. Jadi eh, meskipun Bapak memang orang dari kalangan militer, wah ini tentang militer, pasti saya bisa begitu. Jadi tidak boleh memiliki keyakinan tersebut karena tes TOEFL di sini memang mengukur Inggris. pengalaman dan pengetahuan secara umum, bukan pengetahuan atau pengalaman khusus dari bidangnya masing-masing. Jadi begitulah tes itu memang diciptakan dan sangat mapan begitu. Oke, selanjutnya 27 negligible. Negligible. Baris ke-8. Maknanya itu bisa diganti dengan A negatif, insignificant, rapid, atau distant. Apparently negligible movement of the stars is contrasted with the movement of planets. The stars are seemingly unmoving. Rapid. When the apparently rapid movement of the stars is contrasted with the movement of the planets, the stars are seemingly unmoving. Rapid movement, gerakan cepat begitu, yang nampaknya gerakan cepatnya itu ada kata yang lebih ini ya, lebih dekat lagi, Pak. Jadi negligible di situ maksudnya dapat di apa? Sekilas begitu ya. Jadi gerakan sekilas, bukan gerakan cepat, sekilas saja. Sekilas itu makna yang cukup dekat itu bukan gerakan rapidnya,
tapi makna yang menjelaskan movement. Karena movement itu eh, bisa dilihat dengan kata B insignificant atau C rapid begitu. Tapi di situ ada kemiripan, ada sisipan in itu sama seperti possible impossible. Kemudian di situ ada kata neglect, asal kata dari neglected begitu. Neglected itu maksudnya mengesampingkan. Lah, jadi maksudnya negligible dalam movement di sini itu maknanya menjadi B, insignificant. Jadi gerakan dari stas yang eh, tidak kelihatan atau bukan gerakannya cepat, tapi gerakannya yang tidak kelihatan, itu kalau dibandingkan dengan gerakannya planet, maka bintang itu kelihatannya nggak bergerak, tapi sebetulnya bergerak dia. Begitu. Jadi mengapa B menjadi jawaban yang paling tepat? Karena di situ ada kata neglected atau negligible. Jadi itu ada sisipan Pak ya, able dengan neglected begitu. Neglect dengan able. Itu sama dengan signifikan dengan insignificant. Jadi maknanya sama, sama-sama ada sisipan. Gitu ya, Pak Sidik. Jadi cara menganalisisnya itu ada di 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 apa fokus di katanya. Kita seringkali lupa bahwasanya bentukan kata yang sama sinonimnya dengan kata yang lain itu kita tidak kita perhatikan dengan baik. Maka dari itu kita ambil saja rapid lah, karena kan gerakan gerak cepat itu padahal ceritanya star itu gerakannya sangat lambat sekali, lambat. Gitu ya Pak ya. Bahkan Oke. di soal. Misalkan nanti tidak sampai di nomor 50, kita bisa tunda di berikutnya dan nanti di berikutnya saya akan tambahkan soal-soal lagi. Jadi kita mengerjakan banyak soal supaya nanti tahu perbedaan, tahu petanya, kemudian oh pilihan-pilihannya seperti ini dan jebakan-jebakannya seperti ini. Ya. Oke, lanjut 28, Mbak. 28 di situ lagi-lagi bicara tentang informasi yang bertentangan, bukan informasi yang tidak ada, tapi yang bertentangan eh, di informasi teks. C. Bernard star moves quickly in comparison with other stars. Quickly in comparison with other stars. Di sini eh, tidak ada informasi kalau menyatakan bahwasanya Bernard star itu dibandingkan dengan bintang yang lain. Di sini tidak disebutkan, Mbak. Itu berarti itu, bukan itu.
D itu juga tidak ada pembahasan. Kalau bicara tentang fix, di sini ada kata fix in position, itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama, baris kedua di sana. Fix position. Oh, ternyata ada ya. Ada itu, Pak. A juga ada. Jadi yang bisa kita curigai itu B dan C. A sama D itu satu informasi di paragraf pertama, baris kedua dan ketiga. Baris pertama dan kedua. Untuk yang B dan C ini, yang bisa kita curigai. C tentunya bukan, karena tidak membahas perbandingan bintang. Yang di situ informasinya kan tidak ada, Pak. Justru yang betul-betul not di situ adalah B. Begitu. Jarak yang jauh antara bintang dan bumi itu mendorong kita untuk memperbesar eh, gerakan mata kita. Jadi mata kita itu cenderung magnify. Magnify itu eh, memperbesar. Jadi memperbesar apa ini? eh, Retina kita. Ya, retina kita itu kan seperti kamera gitu. Bisa kecil, terus bisa membesar begini. Jadi maksudnya memperbesar ini retina kita, begitu maksud. Dan itu yang tidak benar. Karena apa? Eh, karena itu sebagai jawabannya me, ini me, apa? Meminta kita memahami di sana ada kata eh, yang sebentar ini. Nah, 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 nah. Oke. Ini ada kata naked eye di sana. Di sini ada kata itu, Pak, di baris pertama ya. Ada naked eye to change. Jadi one another do not appear to the naked eye to change. Itu informasi informasi kata-kata tersebut itu kontradiksi dengan atau berlawanan dengan eh, tend to magnify movement to the eye. Begitu. Jadi informasi B, pilihan B itu bertentangan dengan baris ke baris pertama di paragraf pertama. The location of the stars in the sky relative to one another do not appear to the naked eye to change, and as a result, stars are often considered to be fixed in position. Jadi
dengan mata telanjang kita ternyata lihat bintang di situ itu tidak bergerak. Dan di sini dikontraskan ya jarak antara bumi dan bumi adalah posisi kita dan bintang yang berada jauh di sana itu memaksa kita untuk memperbesar gerakan mata kita. Padahal kita perlu yang namanya teleskop untuk membantu penglihatan tersebut. Jadi yang berlawanan informasinya adalah do not appear to the naked eye to change, itu sama dengan tend to magnify movement to the eye. Begitu. Jadi memang harus betul-betul menguasai pilihan-pilihan jawaban sehingga di situ analisis masing-masing informasi tersebut itu bisa diidentifikasi hasilnya menggunakan kata kunci dengan tepat. Oke Pak, 29. Lanjut. Ini bicara tentang kemungkinan yang dibicarakan oleh paragraf. Jadi kalau sudah bicara most probably discusses itu ya fokusnya terhadap ide pokok begitu. Bernard Starr. Mengapa menjadi pilihan Bernard Starr itu? Tentunya ada dua pilihan yang lain yang harus digugurkan, Pak. Star, kalau kita cari di sini kan, itu di baris ke 567, dia bicara contoh saja begitu. Padahal mulai paragraf awal hingga paragraf akhir, kalimat awal paragraf awal hingga paragraf 2 kalimat akhir, itu Bernard sama sekali tidak disinggung di mana-mana. Tapi dia disinggung, berarti dia hanya bagian terkecil saja, contoh. Bahas mulai dari awal hingga akhir itu adalah the movement of the planet and the West Star is always moving. Yes, that's right. Yang dimaksud adalah planet-planet ini yang menjadi informasi utama. Jadi pokok pikiran dari paragraf-paragraf di sini itu bicara tentang planet. Ya memang tidak disebutkan planet 1, 2, dan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi bisa disimpulkan bahwasanya ternyata penulis di sini ini menyinggung soal planet. Dan planet itu yang dimaksud adalah gerakannya. Jawabannya adalah A. Dua jawaban yang nggak mungkin itu adalah B dan D. Begitu. Akan tetapi A dan C ini bisa disampaikan secara ini ya, kompetitif ya. Karena C itu juga ada tadi disinggung begitu. Tapi lagi-lagi bukan sebuah jaraknya, tapi diameternya, berarti bukan. Kemudian juga bukan D, always moving, karena di situ cara tidak always-nya.
Bernard star juga bukan, berarti the movement of plants. Baik, nomor 30, Pak. Astronomi. Bicara tentang, betul, astronomi. Jadi ilmu yang membahas bidang antariksa ya, perbintangan. Oke, kita lanjut di nomor 31 hingga 40. Semoga ini bisa kita tuntaskan hingga 8.30. Silakan Pak untuk membaca secara cepat. Nomor 31. 31 D. The various reason for divorce. Alasan yang beragam untuk Perceraian. perceraian ya. Ya. Eh, di situ disampaikan secara umum ya, secara umum courts have granted divorces on fault grounds. Jadi mendasarkan pada alasan-alasan kesalahan. Akan tetapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ternyata divorces ini eh, didasarkan pada segala sesuatu yang tidak ada alasannya. Untuk jawaban A, kemudian jawaban B itu bukan menjadi eh, sangat tepat, maka perlu kita gugurkan begitu A dan B. Karena A dan B di sini sama sekali tidak menyampaikan informasi yang utuh, yang cocok dengan baris paragraf pertama B. Dan C dan D ini satu-satunya. Di situ juga tidak ada ini pembicaraan alasan-alasan, Pak. Tapi di situ Berarti T. sebuah jenis begitu. Ya. Jenis apa? Jenis perceraian yang dari waktu ke waktu ternyata ini apa? Menjadi biasa. Iya, hal yang biasa. Kalau begitu T. kalimat yang paling tepat untuk bisa dipilih di sini adalah T. baris kedua, kalimat kedua, paragraf pertama. Itu yang dikatakan sebagai jawabannya. Kenapa? Karena begini, Pak. Ya, jenis paragraf ini jenis paragraf yang eh,
menyampaikan sebuah gagasan, menyampaikan sebuah argumentasi. Biasanya kalau jenis paragraf yang menyampaikan sebuah argumentasi, kita melihatnya itu paragraf pertama, kalimat terakhir. Gitu Pak ya. Paragraf pertama, kalimat terakhir, di sana isinya adalah divorces based on no fault basis. Itulah yang menjadi jawaban nomor 31 adalah C. Gitu, bisa dimengerti Pak ya? Begitu. Eh, Paragraf ini bukan paragraf narasi. Paragraf ini juga bukan paragraf deskripsi semata. Tapi paragraf di sini itu paragraf yang mau menyampaikan sebuah argumentasi pada sisi pertama, pada sisi yang satu adalah bicara tentang sebuah kesalahan-kesalahan begitu sebagai alasannya. Tapi dari waktu ke waktu, tetapi ada kata however dari waktu ke waktu di situ, ternyata alasan-alasan yang menjadikan eh, divorce itu ada pada segala hal yang tidak bersalah, jadi bisa dipermasalahkan. Jadi sesuatu yang nggak ada masalahnya dicari masalahnya, begitu. Ya, itu untuk jawaban nomor 31. Jadi apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan adalah secara urut nomor 31, 32, 33 dan seterusnya itu mulai dari awal hingga akhir. Tidak mungkin nomor 31 itu mengambil paragraf ketiga baris baris ke-10, nggak mungkin. Jadi Pak Sidik harus perhatikan sesuai dengan angka ya, dengan nomor soal. Oke, lanjut 32 kata spouse. Problem. Spouse di baris pertama itu sangat dekat dengan one spouse is deemed to be at fault in causing the divorce. One problem. Kalau ada orang yang mengajukan banding di pengadilan dan orang itu yang di sini terkait dengan pernikahan itu adalah sepasang, berarti yang paling tepat adalah Married partner. Delta. yes, begitu, betul. Jadi begitu Pak ya. Court itu adalah pengadilan begitu. Jadi bukan problem yang dipermasalahkan. Selanjutnya menurut lah, biasanya seringkali muncul ya. According to the passage. Ini informasi yang detail, yang diminta adalah informasi detail. No fault divorces ini ada pada A, B, C, atau D. A. A, ya, yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Good, 34. Implied. Implisit ya. C. A no fault divorce is not equitable as fault divorce.
Eh, Oke, kita cek. Eh, The SSN has been decreased for divorce. nah, itu kan ada informasi yang baris ke-11 itu, Pak. Hmm. Yang pilihannya jenengan tadi itu Hmm. ternyata ada di Sebelas. sajikan di paragraf ketiga baris 11. Dan ternyata jawabannya bukan itu ya. Hmm. Ini yang tidak diungkapkan secara eksplisit, tapi ada ditanyakan begitu. Informasinya adalah kalau kita kembalikan lagi di nomor 34 di sini adalah Oh, delta. People recover more slowly from under no for divorce. nampaknya juga bukan recover more Bukan. slowly. Nampaknya enggak ada itu. Recover more slowly. Ada di sana ada divorce to lengthen the divorce process. Kemudian ada reach decision to divorce without first deciding which partner is to blame. Begitu. Di situ ada post divorce healing process can begin more rapidly. Mm-mm. Jawabannya adalah yang implisit itu ada pada B. Not all divorces today are no fault divorces. Semua perceraian. Jadi tidak semua divorces yang terjadi saat sekarang ini itu ya divorce yang no fault. Jadi ada yang memang fault divorces. Itu secara implisit tertuang di eh, paragraf kedua, Pak. Begitu. Proponents of no fault divorce argue that when marriage fails, jadi saat pernikahan itu gagal, it is rarely the case that one marriage partner is completely to blame and the other blameless. Yang satu disalahkan, yang satu tidak. Begitu. Jadi kan ada kata rarely di situ. Kata rarely itu menunjukkan ya jarang terjadi, tapi bukan berarti eh, kegagalan pernikahan itu kemudian diambil kesimpulannya adalah based no fault basis begitu. Itu bisa di ini ya, bisa dimengerti Pak ya. Oke. Gitu. Di kalimat selanjutnya, a failed marriage is much more often the result of mistakes by both partners. Itu juga memperkuat informasi di kalimat sebelumnya. Jadi di baris kelima dan keenam di sini di, di, dinyatakan bahwasanya kegagalan dari pernikahan itu lebih banyak eh, masalah yang terjadi, kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan dari kedua belah pihak di situ. Jadi kesimpulannya apa? Implisitnya adalah ya tidak semua eh, perceraian itu sekarang ini no fault divorces. Jadi ada yang fault divorces. Gitu. Jadi informasi C, D itu
informasi sedikit yang disinggung di paragraf selanjutnya. Paragraf A itu malah justru ada penurunan, padahal di sini penaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, 35 proponents. Proponents maknanya adalah proponents A dan C itu maknanya sama, Pak. Berarti kalau sama sinonim harus gugur. Tinggal B dan D. Resipien. Iya, resipien. Resipien ini adalah pelaku ya, pelaku. D musuh nggak mungkin. Jadi sesuatu. Jadi cirinya empat pilihan itu, dua ada yang mirip, dua itu mirip, dua itu bertentangan. Lah bertentangan di sini berarti salah satunya adalah jawaban, karena yang satunya itu tidak disajikan di bacaan, tapi ditanyakan di dalam pertanyaan. Berarti B, meskipun kita nggak ngerti ya, artinya apa, misalnya nggak ngerti proponen itu apa, resipien itu apa, tapi kita bisa menggugurkan dulu dua pilihan. Berarti yang harus gugur A dan C. Lah, tinggal B dan D. D nggak mungkin, berarti B jawaban. Gitu Pak, caranya mendeteksi jawaban, pilihan jawaban yang segera. Tanpa harus kembali kepada teks. Begitu. 36 A, B, C, atau D. Public trial to prove that the fault of one's spouse can, ini informasi secara detail ya biasanya. Kalau informasi secara detail di situ tentunya Bapak harus membaca kalimat-kalimat yang setelah kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi informasi penting. Ada satisfying kepada pasangan yang salah, atau mau semakin mempercepat proses ini perceraian, atau C mengurangi dampak perasaan yang negatif, atau D proses yang membahayakan. Jadi public trial to prove fault one spouse can, jadi one spouse itu maksudnya cuma satu orang ya. Itu ada di paragraf keberapa, Pak? Nomor 36. Ketiga. Ketiga, betul. Kemudian ada di baris keberapa? Ada is a distinct process. Ini para apa? Alinea pertama ini apa ke public arena is a destructive process that only serve to lengthen the divorce process. Jawabannya D berarti harmful process. Di situ ada kata destructive. Destructive itu maknanya sama atau sinonim dengan kata harmful, begitu. Nah, begitu. 37 yang tidak terungkap ya, atau yang di sini tentunya is not true, begitu menurut argumentasinya paragraf yang terkait dengan in favor of. In favor of itu berarti yang setuju ya, begitu. Yang setuju.
di paragraf ketiga, in favor of no fault divorce. Nah, jawabannya apa, Pak? A, B, C, atau D? Yang tidak ada dalam yang tidak terdaftar atau yang tidak tersedia dalam argumen yang setuju bahwa B. Berapa? yes, a no fault divorce generally cost less in legal fees. Begitu. Jadi di sini nggak ada sajian tentang fees ya, dengan fee. Ya. Nggak ada bacaan, nggak ada pembahasan begitu. 38 present baris ke-9 Zen 9 feeling present in a divorce begitu. Negative feeling present in a divorce. Berarti Resulting. Exciting. existing, Pak. Existing. Existing itu maksudnya ada begitu. Jadi present itu kan ini present ya, bukan present ya. Negative feelings present in a divorce. Jadi keberadaan perasaan yang negatif pada saat divorce itu terjadi. Jawabannya adalah A untuk 38. 39 settlement paragraf di baris ke-10 maknanya settlement the divorce settlement can be negotiated more easily and equitably. Agreement. Yes, yes, that's true. Good, excellent. Agreement. Dan yang terakhir 40, the tone of this passage is jadi tone di situ rasa ya. Rasanya ini penulis ini menyampaikan informasi tentang divorce di situ itu apakah emosional, enthusiastic, semangat ya, enthusiastic itu semangat Pak. Expository itu exposition di situ analisis ya atau argumentasi di sana. Ataukah D reactionary? Reactionary itu berarti reaksi, respon yang reaktif begitu. Kira-kira apakah A, B, C atau D? B. Semangat. A dan D itu harus digugurkan dulu karena maknanya sama. Kemudian B dan C ini ternyata A, B, dan D itu maknanya sama, Pak. Sama-sama perasaan. Padahal paragraf itu tidak pernah dijelaskan secara perasaan, tapi paragraf itu dibangun secara tadi seperti saya sampaikan, apakah secara narasi, deskripsi, ekspositori, atau argumentatif begitu. Dan jawabannya adalah C, ekspositori. Oke,
Pak Sidik, Oke. Mas sudah 8:30. Ini kita Oke. lanjutkan lagi atau kita tunda di eh, sesi berikutnya, reading berikutnya. Follow Pak, nggak masalah. Lanjut, Iya, harus nanggung. tinggal 10 ini Pak ya. Tapi ini Iya. sulit Pak, paling sulit. Oh, sulit banget. Iya, karena Pak. eh, Ya. yang awal itu paling mudah, hanya kata-kata, kemudian semakin lama semakin sulit, dan ini yang paling Oke. sulit. Nomor 41 dan 50. Oke, Pastikan next Bapak, aja. pastikan Bapak nanti melakukan pembacaan soal itu Iya. yang paling mudah dulu, yang dimana yang paling mudah itu dikerjakan lebih cepat begitu. Jadi ini unsur waktu ya, bukan yang paling Oke. sulit. Ya memang paling sulit tentu menguras waktu dan energi, tapi yang paling cepat itu lebih baik karena cepat kita kuasai. Oke, nomor 41. Wah, ini lagi-lagi proceeding begitu. Kalau sudah bicara proceeding di sini berarti kira-kira paragraf sebelum dari paragraf yang awal di sini itu kira-kira bahasannya apa gitu. Coba 1 menit Bapak bisa baca ini. Enggak, izin sini. Nah, ini bicara perihal karya seni ya. Dan karya seni di sini adalah literatur atau sastra. Jadi literatur di situ maknanya dalam bahasa Inggris ada dua, literatur makna sastra dan satunya makna literatur daftar pustaka begitu. Kajian pustaka, ya. Em, terkait dengan artikel, terkait dengan sumber-sumber bacaan untuk mendukung dari argumentasi kita itu yang disebut literatur, makna yang lain. Tapi bahasan yang di sini adalah tentang kesusastraan. Jadi nomor 41 di sini kalau bisa dilihat tersebut pilihannya apa Pak? C. Jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Charlie. Literatur supporting the cause of the American Revolution. Oke. Ada. Sebab dari American Revolution. Padahal di sini itu di paragraf selanjutnya dia bilang revolusi, Pak. Gitu. Berarti nggak mungkin dong di paragraf sebelum paragraf pertama di situ bicara tentang revolusi. Iya. Tapi di situ di kalimat pertama, paragraf pertama itu eh, menunjukkan satu kata kunci yang disebut religious and moral in tone. Di situ ada kata whereas. Whereas itu loh Pak, di kalimat Iya, iya. pertama, eh, di kata pertama di situ, Iya. kata whereas. Whereas di sini itu menunjukkan bahwasanya literatur sebelumnya itu berarti bicaranya bukan religius dan juga bukan moral. Maka dari Buas. Buas. eh, yang tentunya coba kita kembali lagi, kita cek lagi. Ya itu sudah jelas, Pak. Jadi ada kata whereas, religious, and moral in tone. Kemudian ada kata by the latter half,
Latter half itu maksudnya setelahnya begitu. Setelahnya. Ya, setelahnya itu maksudnya seabad 50 kemudian ada revolusi. Berarti paragraf sebelumnya itu bicara religious and moral in tone. Karena di paragraf sekarang, paragraf pertama ini dan seterusnya itu bicara tentang revolusi. Jadi itu jawaban yang mewakili adalah B, religious and moral literature. Jadi analisisnya begitu, Pak ya. Lanjut 42. Favor. Ya, anggap ini kita nggak tahu ini ya, tidak tahu kosakata, kemudian gimana ini untuk bisa mendeteksinya di sini. Baris kedua, ada war, anxiety, spirit, and action. Revolutionary fervor was coming to the life in the colonies began to be reflected in the literature of the time, which in turn served to further influence the population. Fervor. Spirit. C. Spirit, yes. Karena wo sama anxiety itu makna yang sama, kemudian tinggal C dan D. Yang D itu tidak tepat karena di sini terkait dengan ini sastra, beda dengan peperangan ya. Kalau peperangan itu terkait dengan tindakan. Begitu. Oke, 43, time. Baris ketiga. Ada hour, ada period, ada appointment, ada duration. Baris ketiga, time. The literature of the time, which in turn serve to further influence the population. Period. B. The answer is B. Period. Period. Yep, exactly. Selanjutnya 44, Pak. Is implied. Implied itu berarti yang is not stated ya, tapi unstated begitu, yang tak terungkap. Kalau dilihat dari paragrafnya di sini, dilihat dari pilihannya di sini, B dan C itu sama begitu. Di situ bicara tentang pain. Thomas Paine, yang B Frankenpain. Berarti informasinya akan sama, Pak. Ya. Di sini ada Thomas Paine, ya begitu. Ada Franklin juga di paragraf kedua dan ketiga itu bicara kedua orang itu. Jadi B dan C harus gugur. Tinggal D dan A. Oke. Gitu. Di situ bicara penulis. Penulis yang membela Inggris. Inggris tidak berada di koloni selama revolusi. Tidak berada. Padahal di sini dikatakan
kalimat pertama itu dikatakan, Pak, in the colonies began to be reflected in the literature of the time, which in turn serve itu kan berarti berada di mereka, di populasi di situ. Berarti jawabannya adalah begitu. Writers in the colonies supported England during the Revolution. Bukan did not remain the colonies during the Revolution. Yep, jadi begitu ya. Caranya Pak Sidik segera untuk menggugurkan dua pilihan. Karena dua pilihan itu pasti ada, dan pilihan yang berikutnya, yang sudah gugur, pilihan berikutnya itu adalah pilihan yang bertentangan. Ya, misalkan tadi A dan D ini kan bertentangan. Nah, tinggal kita mendeteksi ada di mana paragrafnya selesai, oh berarti jawab yang itu, gitu. Itu perlu diingat-ingat, Pak. Untuk 45 hi di baris ke-8. Hi baris 8, 10, 9, 8 ini. In this article, he used a simple style simple style of language and common sense argument to defend the point. Berarti ini kembali ke sebelumnya. Ben Franklin. Kembali kepada Ben Franklin. Good. Kemudian 46, point of view. Baris ke-9. Ada perspektif, ada site, ada circumstance, ada trait. Di baris ke-9. Point of view. Defend. Defend itu berarti mempertahankan. Point of view. The farmer and the leather. Perspektif, yes. Perspektif. Ya, perspektif. Yes. Selanjutnya 47. Menurut teks Tone of Poor Richard's Almanac. Tone Poor of Richard's Almanac is pragmatic, erudite, theoretical, ada scholarly. Nampaknya itu sudah kelompok 3 kata itu sudah bisa kita golongkan mirip semua, Pak. Dan 3-tiganya itu menjadi keliru. Nah, kira-kira apa jawabannya? Baris ke berapa tadi? Baris ke Richard Almanac. Tidak disebutkan. Ini baris ke-11. He continued with the same common sense practicality of appeal to the common man with his work on Poor Richard's Almanac. Berarti tone-nya apa ini? Firmly established based popular acceptance by the people, Franklin wrote the rather extremely effective articles and pamphlets about the colonies' revolutionary cause against England. Practicality. Ada kata practicality di situ, Pak. Jadi common sense-nya practicality and appeal. Itu maknanya sama dengan C. Theoretical. dong, Pak. Pragmatis. Pragmatik. Jadi praktikal itu pragmatis. Sesuatu yang pragmatis itu sesuatu yang praktis, sesuatu yang teknis, sesuatu yang ya seperti itu. Kenapa demikian? Karena B, C, dan D ini satu makna, satu ruang lingkup ilmiah. Begitu. Kalau dalam kelompok ilmiah,
ilmiah itu dikatakan ilmiah itu harus B, C, dan D. Erudite, theoretical, and scholarly. Jadi Pak Sidik untuk bisa mengidentifikasi kata kunci di situ banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengkelompokkan pilihan itu ke dalam satu konsep konsep makna tertentu ya. Oh ternyata B, C, dan D ini maknanya sama. Berarti A nggak harus pergi ke teks. Itu misalkan begitu. Atau kalau mau pergi ke teks, memastikan di sana ada kata tadi sense, practicality, and apa tadi? Saya lupa ini. Practicality and appeal, begitu. Appeal to, itu ya. Appeal to the common man with, begitu. Jadi itu cara untuk mengidentifikasi, mengkonfirmasi kalaulah memang pragmatik itu ada pada kata praktikal. Oh, pragmatis berarti ya praktis begitu. Oke, 48, Pak. Kata desperate. Baris ke-16. Unending, hopeless, strategic, combative. Berarti ini ada dua sinonim, maaf, dua kata yang sinonim. Kira-kira yang mana? Berarti yang dua pilihan yang lain itu pasti bertentangan. Maksudnya bertentangan dengan kedua-duanya dan salah satunya tidak ada pada informasi di bacaan. Berarti salah satunya yang lain itu pasti jawaban. Unending. Spirit. Maknanya adalah hopeless. Begitu. Hopeless itu kan orang yang ini tidak punya ini, nggak punya tujuan, Pak, sudah nggak punya harapan begitu. Kalau unending di sini kan berakhir. dia hopeful banget begitu. Unending, kemudian strategi, kombatif itu maknanya sama. Kombatif itu ini ya, kombatan apa ya? Kombat. Jadi selalu ingin bertempur, selalu ingin. Tapi padahal ini bicaranya bukan bicara tentang pertempuran. Di sini bicaranya tentang itu apa? Ada harapan-harapan yang terputus begitu. Berarti makna yang paling bisa mewakili adalah hopeless. 49 ini yang bicara tentang gaya tulisannya si Thomas Paine. 46, 89, 14, 15, atau 18, 20. Ini informasi detail, Pak ya. Jadi Pak Sidik harus bisa mendeteksi informasi. Dan di sini paragraf yang tersebut di baris yang keberapa? Silakan. Paragraf 3, Thomas Paine. Style of writing. Kita cari dulu Thomas Paine. Nah, Thomas Paine kan ada di paragraf ketiga. Nah, sudah. Kemudian di baris pertama bicara revolusi, berarti bukan. Bicara gaya penulisannya. Kemudian baris ke-15 ini bicara tentang apa ini? Koloni ya. Menyemangati. Bukan. Lain 18, 12. 20. Nah, D, D. D, betul. Ya, itu dia bisa bilang effectiveness of his writing. Oke, good.
Jadi enak Pak ya, misalkan kalau Iya. mengerjakan soal itu dibimbing kayak gini gitu, pasti betul semua. Iya, betul apa Pak? Nomor 50 terakhir, tujuan. Tujuan di sini berarti eh, Pak Sidik itu dianggap sudah bisa menguasai informasi mulai dari ujung ke ujung. Nah, kesimpulan, kalau bisa kita katakan kesimpulannya apa? Sebetulnya teks ini mau ditujukan kepada pembaca di situ, dia itu menyajikan apa sih? Apakah discuss, diskusi, ataukah give biografi data biografi, atau C menjelaskan, atau D mendeskripsikan. Describe. C, describe. C. D, describe ya. D. Describe. Describe. Describe, eh, ya, describe karena di sana ada pengaruh eh, kesusastraan selama revolusionari Amerika. Bukan mendiskusikan sastra Amerika, Ya. bukan menyajikan data orang-orang penulis Amerika, atau menjelaskan bagaimana penulis ini mendorong revolusi Amerika. Jadi yang paling tepat adalah di describe, that's all. Ya, begitu Pak. Pertemuan kali ini, dan ini saya tutup dulu Pak ya.